الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tentu pertama sekali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan nikmat darinya hingga pada saat ini kita masih diberikan kehidupan, kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itu hari ini kita dapat bekerja, menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini insyaallah bernilai ibadah, bernilai kebaikan, mendatangkan manfaat duniawi, juga mendatangkan syafaat secara ukhrawi. Inilah tugas penting kehidupan kita, adalah memaksimalkan kehidupan sebagai kesempatan untuk kita membekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergabung di dalamnya, yang setia untuk mempelajari, memahami, meyakini serta mengamalkan ad-dinul Islam ini hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Pada malam ini kita mengawali taklim kita, tausiah kita menjelang datang waktu Isya. Kita akan coba membaca beberapa ayat. Yang pertama, kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 257. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ini berbicara tentang betapa konsekuensi kita sebagai orang-orang telah menyatakan diri beriman, menyatakan diri sebagai seorang muslim. Maka satu hal yang sangat penting, kita harus meletakkan atau menjadikan Allah itu tidak saja sebagai sebuah keyakinan bahwa Dia adalah Rabb kita, Rabbul Alamin, tapi Allah itu harus menjadi tujuan utama untuk kita mentaati nilai-nilai yang datang dari Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Allah nyatakan Allah waliyul ladzina amanu. Jadi Allah itu adalah wali
walinya orang-orang yang beriman. Wali adalah beberapa makna. Pertama, bisa bermakna pemimpin, bisa bermakna teman dekat, bisa juga pengatur, bisa juga penasihat, dan seterusnya. Singkatnya adalah bahwa Allah adalah sumber nilai yang terdapat di dalam Al-Quran, yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul memahaminya, Rasul mengamalkannya, Rasul mengajarkannya kepada manusia sampai kepada kita sekarang ini. Kenapa? Karena Allah itu akan kita dapatkan banyak nilai di dalam Al-Quran untuk mengatur kehidupan manusia. Allah nyatakan bahwa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi ketika kita menjadikan Allah sebagai wali, sebagai pengatur, sebagai pembimbing, sebagai penasehat, sebagai zat yang harus kita taati, maka Allah mengatakan yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan kamu dari kegelapan, dari kezoliman, dari kesesatan, dari kesyirikan, ilan nur, kepada cahaya, kepada kebenaran, kepada hal-hal yang dapat kita bedakan mana hak dan mana batil. Nur, dengan cahaya kita bisa melihat, bisa membedakan, bisa memilah mana hitam, mana putih, ya, dan seterusnya. Karena kalau gelap, maka kita tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Jadi betapa seorang mukmin harus menjadikan Allah tidak saja sebagai Rabb untuk diibadahi, tapi juga Allah menjadi sumber aturan dalam kehidupan kita. Karena itulah bahwa banyak ayat menjelaskan, menerangkan supaya kita ini takwa kepada Allah, supaya kita taat pada Allah dan Rasul, supaya kita beramal saleh, supaya kita betul-betul menjadikan nilai-nilai agama ini sebagai nilai yang mengatur berbagai segi kehidupan kita. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Artinya apa? Bahwa tidak ada dalam kehidupan kita ini yang tidak diatur oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Maka oleh karena itulah kita harus mempelajari agama ini, memahami agama ini, juga mengamalkannya. Karena inilah jalan keselamatan, jalan kesuksesan yang sejati ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi manakala kita menjadikan Allah sebagai pengatur kehidupan kita, maka Allah memastikan kita dikeluarkan dari kesulitan, dari kegelapan, dari kesesatan, dari kezoliman, dan kita berada pada kebenaran, pada cahaya yang dapat kita bedakan dalam kehidupan ini, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus tidak kita lakukan. Tapi sebaliknya kata Allah, wallazina kafaru awliya'ut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Tetapi sebaliknya, ketika manusia tidak beriman pada Allah, ketika manusia menolak aturan-aturan Allah, menjadikan setan sebagai pemimpinnya, maka orang tersebut akan keluar dari cahaya, keluar dari kebenaran, dan dia akan berada pada kezoliman, berada pada kegelapan, berada pada kesulitan. Jadi betapa keimanan kita kepada Allah mestilah melahirkan ketaatan terhadap nilai-nilai yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulnya Muhammad SAW.
Nah, saudara sekalian, bahwa ketika kita ingkar pada Allah, kufur pada Allah, menjadikan Allah tidak lagi sebagai sumber aturan kehidupan kita, maka dampak buruknya adalah kita berada pada keburukan, berada pada kesulitan, berada pada kesesatan. Ini akan mendapat kerugian yang besar ketika kita kembali pada Allah. Di mana ruginya? Allah mengatakan, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu sebagai penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi betapa pentingnya seorang mukmin, seorang muslim, orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya Muhammad SAW itu mau mempelajari agama ini secara sungguh-sungguh. Karena inilah jalan yang lurus, jalan untuk kita memperoleh keselamatan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, di ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 124, Allah menyatakan, wa may ya'mal minas salihat min zakari wa unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yazlamuna nakira. Jadi Allah mengatakan, siapa yang berbuat baik, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, sedangkan dia mukmin, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun, tidak dizalimi sedikit pun. Jadi betapa otoritas Al-Quran dan Sunnah Rasul itu menjadi pedoman yang sangat penting untuk kita baca, untuk kita pahami, untuk kita yakini, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, rahimakumullah. Jadi sesungguhnya tugas kehidupan kita sebagai seorang muslim pertama adalah mempelajari agama ini. Karena wahyu yang pertama pun kalau kita ketahui, kita disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh membaca dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan kita. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah untuk kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita pasti akan kembali pada Allah. Kita berasal dari Allah, Allah mengatur jalan hidup kita dan Allah akan mengembalikan kita kepadanya, dan di sanalah kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang sudah kita kerjakan selama kita masih hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itulah bahwa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi menjadi dua sumber utama yang mesti menjadi prioritas untuk kita pelajari, sehingga kita benar-benar dalam hidup ini dapat memaksimalkan sikap kita untuk tetap berada di jalan Allah dan Rasulnya, sehingga demikian Allah meninggikan derajat kita. Allah menjadikan kita orang-orang yang menang, menjadikan kita orang-orang yang sukses. Allah nyatakan, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang sudah menyatakan diri beriman, lalu dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia bersungguh-sungguh di jalan Allah dan Rasulnya dengan harta dan diri mereka, maka Allah mengatakan a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Ya. Kenapa tinggi? Karena Allah sudah menjanjikan kepada orang yang beriman dan dia memiliki kesungguhan dalam hidupnya, sehingga Allah menjadi ridho terhadap apa yang ia kerjakan selama kita masih hidup di dunia yang fana ini. Allah mengatakan, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Perbuatan apa saja yang baik yang kamu lakukan, pastilah Allah mengetahuinya. Berbekallah kamu, kata Allah, dan sebaik-baik bekal
adalah takwa. Maka kata Allah, takwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu. Allah tinggikan derajatnya. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi betapa tidak dapat dipisahkan antara keimanan di satu sisi dan memahami, mengilmui, mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah kepada kita sebagai ciptaannya, sehingga demikian iman dan ilmu itulah akan meninggikan derajat kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwam wa yad'u bihi akharin. Nabi menyatakan, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan satu kaum ketika dia jauh dari Al-Quran. Jadi betapa penting Al-Quran itu mesti kita baca, karena di dalamnya lah kita dapat memahami bagaimana cara kita beragama yang benar, bagaimana cara kita beramal, apakah keimanan, apakah peribadatan, apakah kepribadian, semua diatur di dalam kitab sucinya Al-Quran. Belum lagi kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sebagai sumber nilai, sebagai sumber aturan, maka dua sumber itu menjadi pedoman utama bagi kita, bacaan utama bagi kita, sehingga dengan demikian Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan petunjuk darinya. Maka oleh karena itu, mari kita memaksimalkan fungsi mata kita untuk membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, memaksimalkan fungsi telinga kita untuk mendengar seruan agama ini. Karena sikap orang yang beriman itu adalah ketika dia diseru, diajak, diatur oleh Allah, dia mengatakan, kami dengar dan kami taat. Itulah sikap orang-orang yang beriman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jadi Allah mengatakan, sesungguhnya sikap orang-orang yang benar keimanannya itu adalah ketika mereka didakwahi, diseru, diajak, diatur oleh Allah dan Rasulnya untuk ditetapkan hukum di atas mereka, terhadap kehidupan mereka, terhadap masalah mereka. Apa kata Allah? Bahwa apa kata orang-orang beriman? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Jadi betapa penting mendengar. Sebab kalau kita tidak mendengar, maka hidayah itu tidak masuk ke dalam hati kita, tidak masuk pada pikiran kita, tidak masuk pada pengetahuan kita. Jadi betapa semangat mendengar adalah semangat orang-orang beriman untuk apa? Untuk mencari pengetahuan, mencari ilmu, mendapatkan hidayah. Karena ketahuilah bahwa hanya dengan memperoleh hidayah itulah kita akan mendapatkan nilai-nilai dari apa yang kita kerjakan. Jadi beragama yang benar tidak hanya ada pada keimanannya yang benar, tapi iman yang benar itu melahirkan kesungguhan untuk mempelajari agama ini, memahami agama ini, dan mengamalkan agama ini. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, Al-Quran lagi-lagi kita nyatakan dia bacaan utama bagi seorang muslim. Al-Quran adalah sumber hidayah, sumber aturan yang pasti kebenarannya karena dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya apa? Wahai orang yang beriman, takwalah kamu pada Allah dengan takwa sebenar-benarnya takwa. Artinya
ketaatan yang maksimal itu harus kembali pada mentaati nilai-nilai yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulnya. Kapan itu harus kita lakukan? Dalam kehidupan kita. Karena hidup adalah kesempatan. Maka kematian itu sebuah kepastian. Lalu Allah mengatakan, jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan taat pada Allah dan Rasulnya. Sehingga demikian, ketika kita kembali pada Allah, kita benar-benar dinilai oleh Allah sebagai hambanya yang bertakwa. Terakhir, Allah nyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-An'am 153. Allah nyatakan bahwasanya apa yang kami turunkan ini, yang kami perintahkan ini, yang kami wahyukan ini, sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Allah yang memastikan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu adalah wahyu Allah sebagai jalan yang lurus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, jangan kamu ikuti jalan yang lain, syariat yang lain. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili, akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu ditausiahkan, diwasiatkan, disampaikan kepada kamu agar kamu benar-benar menjadi orang-orang yang takwa. Jadi takwa adalah puncak harapan yang hendak kita capai. Maka jalannya adalah beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, juga tidak bisa dipisahkan dengan memahami wahyu Allah, memahami sunnah Rasul, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Di berbagai aspek kehidupan kita harus kita warnai dengan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasul tersebut. Inilah jalan yang lurus. Inilah jaminan dari Rasul supaya kita tidak tersesat dalam kehidupan yang fana ini. Rasul menyatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua pedoman besar, dua perkara besar, dua nilai-nilai yang besar. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa yang dua itu? Kata Nabi, kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, kata Nabi. Jadi betapa penting seorang muslim harus bertanggung jawab terhadap keislamannya. Pertama, dia harus menguatkan keyakinannya bahwa Al-Quran dan sunnah Rasul itulah dua sumber nilai yang mendatangkan ridho dari Allah, ridho dalam keimanan kita, ridho dalam amalan kita, ridho pula dalam kepribadian kita, karena semuanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan hari-hari dalam kehidupan kita, hari-hari dalam kesibukan kegiatan kita, aktivitas kita, kita harus meluangkan waktu secara khusus untuk kita mempelajari agama ini secara perlahan-lahan, berproses, dan pada akhirnya Allah mendatangkan hidayah itu kepada kita sehingga kita benar-benar dalam beramal berada di atas jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tausiah singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan sebuah kesungguhan, sebuah kesadaran tentang betapa pentingnya hidup ini untuk kita tidak saja beriman yang benar, tapi juga beramal yang benar. Dan amal yang benar itu harus berpijak pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.